Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak At di Dini Channel. Kali ini Pak At akan bahas materi tentang dimensi 3, bangun ruang ya, matematika SMA kelas 12. Nah, Pak At mendapatkan kiriman pertanyaan dari seorang siswa seperti ini ya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan yang pertama jarak titik F dengan bidang ADHE, kemudian yang B jarak titik A dengan bidang BDHF, C jarak titik C dengan bidang BDG, dan D jarak titik E dengan bidang BDG. Oke, silakan dicoba dulu ya siswa SMA kelas 12. Oke, Pak ucapkan terima kasih yang sudah like dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya supaya kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Pak ya yang pastinya mudah dipahami dan mudah bermanfaat ya. Oke, langsung saja kita bahas ya satu-satu ya. Yang pertama ya, jarak kubus ABCD. Oke. Sekarang yang A, jarak titik F dengan bidang ADHE ya. Oke, supaya lebih mudah ya, supaya kalian juga bisa terbayang ya. Katakan gambar dulu kubusnya ya. Kubusnya supaya, nah kalau ada soal seperti ini ya, kalian lebih mudah harus gambar dulu ya. Ya, supaya kebayang mana sih yang ditanyakan ya. Jaraknya ya. Oke, kita buat dulu kubusnya. Ini kita rebus ya. Sama kalau buat rebus ya lebih mudah adalah kotak gitu ya. Agak besar sedikit supaya kelihatan ya. Nah, kalau terlalu kecil jadi mana nih nggak kelihatan ya. Oke kita buat kotak lagi. Ukurannya pas sama ya. Ini anggap aja kubus ini ya. Oke persegi ya. Kemudian kita gabungkan ya. Oke gabungkan ini juga kita hubungkan ya. Oke kubus ya. Ini bisa putus-putus ya. Oke nggak apa-apa deh. Sementara kita ini dulu ya. Supaya kebayang ya. Nah ini kubus ya. Baru kemudian kita namakan ya. Kita namakan kubusnya ini kebetulan namanya ABCD ini ya, namanya kubus ABCDFGH ya. Oke, penamaannya ada apa namanya? Ketentuan ya. Sini pertama dari bawah ya. Oke, ini A, oke, biar prosesnya sama ya. A B ini C ya, sebelah sini kemudian ke samping A B C D ya, belakang ya. Kemudian E-nya di atas. Ini E ya, kemudian ini F, oke, ini G dan ini H. Ini namanya kubus ABCD EFGH ya. Jadinya apa namanya alasnya FGH-nya tutup ya. Nah kita namakan ini juga perlu kita buat juga seperti ini ya supaya ini kubus ya. Nah ini udah nggak ada kalau seperti ini walaupun ukurannya berbeda tapi kalau dalam seperti ini artinya ukuran sama ya. Oke, berarti ini sudah memastikan bahwa ini adalah kubus ya karena ukurannya sama ya. Oke, ukurannya katanya berapa? Ukurannya katanya 10 cm ya. Oke, kita namain 10 cm ya. Ini 10 cm, ini juga pasti 10 cm ya, lebarnya tingginya juga 10 cm ya. Nah, sekarang titik F, mana titik F? Titik F ini ya, ini titik F. Oke, ini titik F, kemudian bidang ADHE, bidang ADHE, oke kita gambar lagi deh, bidang ADHE yang ini ya. Oke, bidang ADHE yang ini, AD, oke kita merah di warna merah ya. Ini ADHE ya, nah, bidangnya ini di D. Nah, biar kelihatan jelas ya. Ini kalau dimensi ruang ya, bangun ruang ini harus benar-benar gambarnya harus betul ya, supaya kalian apa namanya bisa membayangkan ya, real ya. Oke, kita garis ya, kita arsir ya, atau udah ya. Ini titik F, kemudian jarak titik F ke bidang ADHE. Nah, namanya jarak ya, definisi jarak itu adalah eh, garis ya, yang ditarik dari sebuah titik ke bidang tegak lurus. Nah, sekarang dari titik F ke bidang ADHE. Mana kira-kira jarak terpendek yang tegak lurus dari titik F ini ke bidang ADHE? Mana? Apakah ke FH? Apa ke FA? Miring ini ya. Apa FD gitu ya? Apa ke tengah-tengah sini? Miring juga. Oke, yang mana kira-kira? Nah, betul ya. Jawabannya adalah yang ini ya. Nah, jaraknya adalah yang ini. Oke, warna ini deh.
warna merah boleh deh, ini deh. Nah, jaraknya adalah 2 kilo oleh ini. Nah, jarak titik F ke bidang ADHE adalah FE ya. FE ya. Nah, ini karena kenapa? Karena tegak lurus. Karena alasan adalah karena ini adalah jarak terpendek dan tegak lurus. Nah, 90 derajat. Nah, gitu ya. Nah, bidang ini dengan bidang apa namanya? Bidang ADHE ini, ADHE, maksud ya. Bidang ADHE kemudian dengan apa namanya? Dengan titik maksud ya. Nah, bidangnya. Oke, adalah diwakili oleh FE ya. Maka ini adalah ini adalah jawabannya pertama adalah jarak titik F ya, titik F ke bidang ADHE itu adalah diwakili oleh garis FE. Sekarang kita hitung berapa jarak FE ya. FE, nah, FE itu adalah apa? Wah, ini udah gampang ya. Sama dengan panjang ini ya. Sama, ini panjang rusuknya ya. Berarti sama dengan gampang sekali ya. Berarti panjang FE adalah, itu udah ketemu ya. Panjang FE-nya udah ya. Berarti panjang FE-nya adalah 10 ya. Sentimeter ya. Oke, gampang ya. Oke, sip, sip, sip. Mudah sekali ini ya. Maka sama dengan jaraknya adalah ke panjang EF adalah sama dengan 10 cm ya. Panjang rusuknya ya, sama aja panjang rusuk S ya. 10 cm. Kalau digambar ternyata lebih mudah ya kalau digambar ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, silakan dipahami dulu ya. Oke, kita lanjutkan yang B ya. Nah, sekarang jarak titik A dengan bidang BDHF ya. Oke, kita buat dulu ya. Angka pertama adalah kita buat dulu tikusnya yang agak besar supaya apa namanya mudah dipahami ya. Oke, kita buat lagi tujuh sangkar lagi yang ukurannya sama ya. Nanti kita tinggal hubungkan. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke, baru kemudian kita garis-garis ya. Garis-garis. Oke, ini ya. Oke, cara membuat kubus mudah ya. Kita bikin kotak-kotak ya, yang ukurannya kira-kira sama ya. Oke, yang panjang rusuknya sama. Nah, jadi ya. Baru kemudian kita namakan ya. Nah, sebenarnya gambar yang belakang harusnya putus-putus ya. Nah, supaya ini aja ya. Seharusnya betul putus-putus yang membedakan supaya membedakan mana yang bagian yang di depan maupun yang belakangnya. Putus-putus artinya bagian belakang. Oke, ini nggak apa-apa. Jadi kita namakan apa namanya? Kubus A, kita A ya, nama juga di sini B, kemudian C, kemudian D ya. Ini E, ya, kalau kita namakan dulu ya. F, G, H. Kemudian ukuran 10 ya. Ukurannya panjang rusuknya 10, berarti panjangnya ini 10 ya. Lebarnya 10, tingginya juga 10. Namanya juga kubus ya. Jangan lupa kita buat ini juga ya, supaya tidak terbantahkan bahwa ini adalah sebuah kubus ya. Lambang ini strip satu berarti semuanya ukurannya sama ya. Oke, dah. Khawatir gambarnya tidak presisi ya. Oke, sekarang jarak titik A. Mana titik A? Sekarang titik A ini ya. Titik A. Oke, titik A. Dah. Titik A dengan bidang BDHF. B, nah, BDHF ya. Oke, sini ya. Oke, kita buat garisnya. Ya. Oke, nah, BDHF ya. Kita buat bidang BDHF. BD, ini B ke D ya. BDHF. Maaf. Kalau rapi mudah dipahami ya. Yang penting gitu ya, harus rapi. BDHF. Oke, ini ya. Nah, ini adalah bidangnya ya. Bidang yang kita cari ya. Oke, kita arsir deh. Kita arsir atau nggak perlu deh ya. Ini bidangnya ya, bidang BDHF ya. Jaraknya mana? Nah, jarak mana? Jarak bidang BDHF ya. Oh, boleh kita arsir juga boleh. Oke ya. Kita arsir bidang BDHF ya. Biar jelas nih, ini yang jarak bidang ini ya. Oke, ke titik A. Ya. Kira-kira mana? Kira-kira ya. Namanya jarak itu adalah jarak apa namanya? Jarak terpendek ya, yang tegak lurus ya dengan bidangnya ya. Nah, kira-kira mana? Oh, betul ya, yang ini ya.
Nah, kita tarik ya. Apakah AD miring ya? 45 derajat. Apakah AB miring ya? Bidangnya di sini, soalnya bidangnya miring ya. Maka jarak adalah ini. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, ini di sini ya. Kira di sini. Maka jaraknya adalah, nah ini ya. Ini jarak terpendek ya, atau garis yang ditarik dari titik A ke bidang BD tegak lurus. Mana tegak lurusnya? Yang ini. Oke, tegak lurusnya adalah yang ini. Nah, lurus nih ya. Tegak lurus nih. Nah, lengkap ya. L aja ya. Nah, itu lurus ya. Nah, tegak lurus ya. Kotak deh. Nah, gitu ya. Nah, tegak lurus ya. Bidang AD ya. Nah, kita namakan deh di sini titik apa? O ya. Kita namakan ini titik O. Nah, oke ya. Maka jarak titik A dengan bidang BDHF diwakili oleh garis AO. AO ya. AO. Nah, sekarang berapa jarak A ke O ya? Nah, A ke O. Kita tahu nih, AO itu adalah setengah dari diagonal sisi ya. Nah, kalau kita lanjut nih, kalau kita lanjut ke sana ya. Ini ya. Nah, kalau kita lanjut nih. Oke ya. Nah, sebenarnya adalah setengah dari diagonal sisi ya. Oke. Jadi AO itu adalah setengah dari ini ya. Jadi panjang AO itu yang kita cari ya, itu adalah setengah dari diagonal sisi ya. Diagonal sisi. Diagonal sisi ya. Pak pernah di apa namanya bagian pertama mungkin atau di awal-awal kita tahu bahwa diagonal sisi dengan cara mudah ya, cara cepatnya berapa? Diagonal sisi sama dengan ya ODS ya. Diagonal sisi di sini ya, diagonal sisi sebuah kubus itu bisa kita rumuskan dengan adalah sisi akar 2 gitu ya. Ini kita gunakan ya. Kalau diagonal ruang, nah, kita bisa gunakan rumus ini nih. Sementara kalau diagonal ruang ya, diagonal ruang, kalau diagonal ruang, kita gunakan lagi nanti ya, untuk bangun ruang bidang datar ini ya, S akar 3. Nah, bisa kita gunakan rumus ini ya. Di sini kalian bisa gunakan untuk mempercepat proses perhitungan ya. DS diagonal sisi, DR diagonal ruang ya. Pada kubus nih ya, khusus untuk kubus ya. S akar 2. S-nya apa S-nya? S-nya adalah sisi. Ya, S-nya adalah panjang rusuk ya, atau sisi ya, atau panjang rusuk lah ya. S-nya adalah panjang rusuk. Oke. Panjang, saya kalian gunakan untuk ada kubus ya, ada kubus khusus untuk kubus. Kalau balok tidak ya. Oke ya. Oke, berarti sama dengan berapa? Panjang AO-nya. Berarti panjang AO-nya adalah setengah dari diagonal sisinya berapa? S akar 2 ya. S akar 2. Oke, S akar 2 ya. Oke, berarti sama dengan setengah. Sisi berapa sisinya? Ini ya. S-nya adalah 10 ya. Oke, S-nya adalah 10 cm. 10 cm ya. S-nya panjang rusuknya ya. Maka dikali 10 akar. Kita coret nih. Ya, bisa kita coret ya. Nah, 10 dibagi 2 bisa ya. 10 dibagi 2 5 ya. 25. Jadi sama dengan berapa jadi? Maka panjang AO ya 5 akar 2. Ya. Jadi panjang A ke O ya, jarak titik A ke bidang BDHF diwakili oleh AO. AO ini adalah setengah dari diagonal sisinya. Ini ya, akar 2 ya, S-nya 10. Oke ya, ini ya S-nya. S-nya 10. Oke. Langsung di sini 10 akar 2 ya. Oke, 10 bagi 2 5. 5 akar. Oke, silakan dipahami dulu ya. Oke, kita lanjut yang C ya. Nah, jarak titik C dengan bidang BDG. Nah, ya. Ini juga perlu digambar dulu ya. Kita gambar kubusnya tadi ya. Oke, lebih besar kali kalau ini ya. Segini ya. Oke, kita bikin kotak satu, kita bikin kotak lagi dari tengah ya. Oke, dari sini. Nah, gitu ya. Oke.
kemudian kita garis-garis ya, sama kayak tadi ya. Oke, oke. Kita hubungkan sudut-sudutnya ya, supaya menjadi kubus yang rapi ya. Oke, selalu kita buat nih, supaya tergambarkan mana sih yang ditanya ya. Kemudian kalian namakan ya. Namakan kubus namanya kubus A, B, 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 kemudian C, kemudian D ya. Yang atas E, kemudian F, G, jangan lupa kita kasih lambang bahwa ini adalah kubus ya. Bukannya sama bukannya maksudnya ya. Yang khawatir Pak gambarnya tidak. Oke, nah ukurannya berapa ukurannya? Ukurannya adalah 10 ya. Panjang garisnya 10, lebarnya 10, tinggi. Nah, sekarang titik C, mana titik C? Titik C yang ini ya. Oke, ini titik C. C, yang kita cari ya. Jarak ke bidang BDG. Mana bidang BDG? Oke, kita buat bidang BDG ya. BD. Oke, BDG. Wah, ini segitiga ya. BD. Oke, kemudian ke G ya. Kita hubungkan. Kita hubungkan. Oke, ya itu ya. Tafsir deh boleh. Tafsir supaya makin atau enggak ya. Ya. Nah, ini bidangnya ya. Dan kalian bisa membayangkan. Nah, ya bidangnya ya. Oke, ini bidang BD segitiga BDG. Nah, sekarang mana nih jarak dari titik C ke bidang BDG? Apakah CB ya? Yang namanya jarak itu adalah garis yang ditarik dari sebuah titik ke bidang jarak terdekat ya dengan tegak lurus. Nah, gitu ya. Nah, yang mana? Apakah DC? Ah, nggak tegak lurus ya. Sementara bidangnya ini adalah miring ya. Nah, jarak titik C ke bidang BDG adalah ini. Oke ya. Gambar ya. Oke, nah sini. Sini ya. Nah, lurus sini, kira-kira di sini. Oke. Berarti jangan dulu ya. Bentar, bentar. Harusnya kita buat garis bantu dulu ya. Kita buat garis bantu dulu yang ini. Oke. Garis bantu di sini supaya tengah-tengah ya. Oke, kita buat garis bantu di tengah ini. Oke ya. Kemudian jaraknya adalah yang ini. Oke, ini ya, sampai sini ya. Nah, jaraknya kira-kira sini. Ini adalah jarak tegak lurus, jarak yang tadi tegak lurus ya. Nah, ini tegak lurus. Oke ya, tegak lurus ya. Nah, bentar ya, tegak lurus ya. Nah, kita namakan apa nih? Tadi ini kita namakan udah O ini tengah ya. O, ini P ya. Kita namakan ini P. Nah, ya. Nah, sekarang berarti jarak titik C ya ke bidang BDG ya. Kita namakan CP ya. Oke, kita namakan CP. Sama dengan CP. Berapa jarak CP-nya? Oke ya. Kita cari CP ya. Mencari CP adalah, nah, kita butuh garis bantu lagi ya. Kita butuh garis bantu lagi, gitu lagi deh. Nah, ini ya. Nah, yang dari sini ya. Tengah dari diagonal ya. Nah, oke. Nah, kurang jelas ya. Buat gambar lagi ini ya. Nah, pakai garis bantu lagi sini. Sekarang perhatikan segitiga ini ya. Segitiga apa? Segitiga yang pertama adalah kalian perhatikan bentuk segitiga dari Oke, perhatikan bentuk segitiga dari yang pertama adalah gitu. Warnanya harus sama. Ya. Segitiga dari yang pertama adalah oke. Oke, pertama perhatikan segitiga dari ini apa? Ini C ya. Kemudian O ya, kemudian ini G ya. Berapa kira-kira panjangnya ya? O, C, G ya. Nih segitiga ini ya. Perhatikan ya. Sementara CP-nya di sini ya. CP-nya oke, biar gampang deh. Ini gambar oke, CP-nya di sini ya. Oke, lihat biar paham P-nya di mana ya.
Kira-kira ya, nggak lurus nih ya. Oke, ini nggak lurus ya. Nah, sekarang kalau segitiga ini, kalau kita cari, kita hitung luas segitiganya ya. Kita hitung luas segitiganya ya, berarti apa? Berarti luas segitiganya alas kali tinggi ya. OC dikali CG ya. Gitu ya. Alas kali tinggi bagi dua ya. OC dikali CG bagi dua ya. Oke, sip ya. Nah, sekarang bagaimana kalau segitiga yang ini? Segitiga ini ya. Oke, segitiga yang bandingin atau boleh deh cara cara ngomong apa ya. Oke deh, kita lihat ya cara biasa ya. Nanti kita bicara perbandingan juga bisa ya. Dua segitiga, dua segitiga apa namanya? Segitiga OCG deh ya. OCG. Segitiga OCG itu berapa? Segitiga alas dikali tinggi ya. Dikali tinggi dibagi dua. Gitu ya. Alasnya berapa alasnya? Alasnya ini ya OC. OC itu apa OC itu? OC itu adalah setengah dari diagonal sisi ya. Oke, setengah dari diagonal sisi. Diagonal sisi berapa? Diagonal sisinya. Panjang AC-nya adalah diagonal sisi ya. Oke, di sini jelasin ya. Oke, di sini ya. Oke, atau di sini ya. AC ya. Oke. A ke C ya. A ke C itu dari diagonal sisi ya. Diagonal sisi atau DS ya. Diagonal sisi. Kita tahu diagonal sisi itu adalah apa? S akar 2 ya. Jadi panjangnya berapa ini? S-nya sisi 10 ya. S-nya adalah 10 nih. Oke, maka 10 akar 2 ya. Nah, maka panjang OC setengahnya, setengah dari AC ya. OC itu adalah setengah dari AC ya. Jadi OC itu ini ya. Panjang A-nya, jadi alasnya OC dikali tingginya apa? CG ya. Tingginya CG dibagi 2. Oke, berarti OC-nya setengah dari segitiga ya. Berarti OC itu adalah OC-nya setengah dari diagonal ruang ya, setengah AC ya. Setengah AC. Setengah dari AC. Oke ya. Berarti berapa setengah AC? Berarti sama dengan OC-nya adalah sama dengan setengah kali 10 kali 2 ya. Berarti 5 akar 2 ya. Berarti OC-nya 5 akar 2. 10 dibagi 2 kan? Oke, OC. Berarti OC-nya 5 akar 2. Itu dengan perbandingan segitiga dua segitiga lebih mudah. Dikali CG. CG-nya 10 nih ya. 10 ini 5 akar 2. Gitu ya. Oke. Mudah ini ya. Perbandingan ya. Oke, dari perbandingan coba ya. Oke. Pilih cara yang paling mudah supaya kalian lebih paham ya. Kita hapus dulu sebentar. Oke, sebentar sampai sini dulu ya. Dua segitiga OCG itu alas kali tiga bagi dua ya. Alasnya berapa tadi? Alasnya tadi berapa? Sini ya. Nah, gitu ya. Alasnya OC kali CG bagi dua ya. Nah, ada segitiga lagi, yang satu lagi ya. Segitiga, nah sama ya. Coba kita tidurin ya. Oke, segitiganya yang ini juga sama, tapi alasnya dibalik ya. Rubah alasnya adalah dibalik, digeser apa namanya? Alasnya Pak apa pinjain ya. Oke, alasnya Pak di bawah ya. Sama aja sebenarnya. Oke, supaya kalian kebayang terus sama-sama segitiga yang sama ya. Oke, segitiga yang sama kita namakan ini apa namanya? Oke, namanya ini O ya. Bolehlah. O. Ini O ya, ini G ya. Kemudian ini C. Nah, jadi C-nya Pak taruh di atas ya. Pak geser, Pak putar aja sebenarnya. Kemudian ini yang kita cari nih. Berapanya? Oke ya. Tegak lurus. Oke, CP-nya dari tegak lurus. Pastinya ya, karena jarak ya. Nah, ini alas jadinya nih. Alas ya. OG-nya, nah, OG itu apa? OG. OG adalah, nah kita cari dulu OG-nya ya. OG kita cari ya, setengah dari, oke kita cari OG dengan Pitagoras ya. Bentar ya. Oke kita cari OG-nya di sini ya. Kita cari OG-nya dulu, OG belum ketemu ya.
Oke, berarti OG, mencari OG itu adalah sama dengan Pitagoras ya. OG ya, mencari OG nih. Berarti apa namanya? Kuadrat dari OC kuadrat ya. OC kuadrat. Oke, ini. Oh, dua ya. Jalan ya. OC kuadrat. Akar dulu ya. Oke ya. Karena Pitagoras. Oke, Pitagoras ya. Oke, Pitagoras berarti akar dari OC ya. OC kuadrat. Kemudian ditambah dengan CG ya. CG kuadrat. CG kuadrat. Oke, kelihatan ya. Oke, sama dengan, tapi di sini deh. Oke, OC-nya berapa OC-nya? OC itu adalah setengah dari ini ya. OC-nya adalah setengah dari diagonal sisi ya, 5 akar 2. Oke, 5 akar 2 dikuadratkan, kemudian ditambah CG-nya berapa? CG-nya 10 ya, 10 kuadrat. 10 kuadrat muat ya. Oke, berarti sama dengan berapa? 5 kuadrat 25 ya, 25, kemudian 2 akar 2 kuadrat 2 ya. Berarti berapa? 50 ya. Oke, jadi 5 kuadrat di sini ya. Jadi kalau 5 akar 2 kemudian kalian kuadratkan. Itu sama aja dengan berapa? 5 akar 2 dikali 5 akar 2 ya. 5 akar 2 gitu ya. 5 kali 5, 10 kan? 25. Oke, 25. Akar 2 kali akar 2, 2 ya. Berarti sama dengan 25 kali 2, 50 ya. Nah, maka 5 akar 2 kuadrat sama dengan 50. Yang ini ya. Oke, kemudian ini berapa? Ditambah 10 kuadrat 100 ya. Oke, 100. Maka panjang OG-nya adalah akar dari 150. Berapa akar 150? Nah, kita jabarkan ya. Bagaimana kalau 150 itu Pak rubah menjadi 25 kali 6? Bisa ya? Ya, angka ya. Angka depannya adalah angka akar yang bisa diakarin kali 6. 25 kali 6, 150. Jadi 150 Pak rubah menjadi 25 kali 6. 25 akar 25 berapa? 5. Jadi 5 akar 6. Oke ya, berarti panjang OG-nya adalah ini 5 akar 6. Oke, alas yang jadi alas ya. Jadi alas nih. Nah, tingginya adalah kita cari nih, CP. Berapa CP ya? Ini P-nya kok nggak ada? Ah, ini CP nih. Oke ya, P ya, CP ya. Ini kita cari ya. Berapakah panjang CP ya, atau tinggi ya? Tinggi atau CP yang kita cari. Ini yang sedang kita cari, berapa CP-nya gitu kan? Nah ya, sekarang perbandingan ya. Ini segitiga OCG, ini juga segitiga OCG. Jadi artinya segitiga ini sama segitiga ini sama ya. Cuman posisinya dirubah sama Pak ya. Oke ya. Berarti kita rubah seperti ini ya. Berarti kita sama nih, segitiga sama, berarti kita hapus ini ya. Berarti tinggal bandingkan aja, sama ya. Oke, luas segitiga. Nah, sekarang lebih mudah jadinya nih. Jadi sekarang berarti luas segitiga, segitiga yang ini nih, yang atas ya. Yang atas yang pertama ya. Sama sebenarnya, sama OCG juga ya. OCG, OCG ya. Sama dengan luas segitiga yang bawah. Sama juga segitiga OCG ya. OCG juga kan? OCG sama OCG ya. OCG. Apa rumus luasnya? Setengah alas kali tinggi ya. Setengah alas dikali tinggi. Nah, ini sama kan? Luas segitiga itu sama. Setengah alas kali tinggi. Setengah alas dikali tinggi. Oke, sekarang kita coret nih. Kita coret setengahnya ya. Habis ya. Hilang kan ya? Setengah bagi setengah habis ya. Tinggal alasnya. Alasnya apa alasnya? Alas pada segitiga atas adalah OC. Nah, alasnya adalah OC. OC dikali dengan CG. OC dikali CG. Kemudian ini alasnya apa yang alas? OG ini. Sebentar ini alasnya adalah OG. OG dikali dengan tingginya adalah CP. Nah, yang kita cari ya. Panjang CP atau tingginya adalah CP. Cari. Ya. Nah, OC berapa OC? OC 5 akar 2 ya. OC-nya adalah 5 akar 2. 5 akar 2. 5 akar 2. Kemudian CG-nya 10 ya. CG-nya 10. Kemudian OG berapa OG di sini? OG-nya adalah 5 akar 6 ya. 5 akar 6. Kemudian dikali dengan CP yang kita cari. Bisa kita coret 5-nya nih boleh ya. Sama-sama 5 kita coret boleh. Nah gitu ya. Nah, berarti CP sama dengan, oke. Nanti kita pindahkan ya. 6-nya ya. Berarti CP sini ya, bolehlah. CP-nya biar nggak
CP sama dengan 6-nya berarti pindah ke bawah ya. Berarti 10 akar 2, oke, dibagi akar 6 ya. Nah, kita rasionalkan ya, akar tidak boleh di bawah ya. Maka kita kali dengan akar 6. Kita kali dengan dirinya ya. Oke, berarti CP sama dengan di sini ya. Oke, tinggal kita cari CP-nya, berarti kita rasionalkan ya. Karena akar nggak boleh di bawah nih. Berarti kita kali. Berarti 10 akar 2 per akar 6. Kita kali dengan akar 6 per akar 6. Akar 6 per akar 6 ya. Oke ya. Itu ya. Nah, sama dengan berapa sama dengan? Oke. Sama dengan kita kali ya. Kita kali sama dengan berapa? 10 akar 2 kali akar 6. Berarti 10 akar 12 ya. 10 akar 12. 2 kali 6 kan 12 ya. Dibagi akar 6 kali akar 6, 6 ya. Oke, nah akar 12 kita pisahkan nih. Boleh nggak akar 12 itu akar 4 kali 3 ya. Jadi akar 12 itu boleh kalian tulis berarti akar 4 dikali akar 3. Dikali akar 3 ya. Akar 4 berapa akar 4? Akar 4 itu ada 2 ya, 2 akar 3. Oke. Nah, jadi akar 12 itu sama dengan 2 akar 3. Sama ya, akar 12 ya. Berarti bisa kita tulis, berarti kalau begitu 10 akar 12 itu sama dengan 10 dikali 2 akar 3 ya. Berarti berapa? Berarti sama dengan 20 ya, akar 3 per 6. Kita sederhanakan berapa jadinya? Oke, oke ya. Berarti kita sederhanakan berarti 2 per... Oke, berapa jadinya? Salah nggak di sebentar, sebentar ya. Ini 10 pilih 2 ya, coret ya. Berarti ini CG-nya betul ya, CG 10 ya. 10, oke, ini benar semua ya. 50, 40, 25, karena betul ya. Ini ada yang salah nggak? 10 akar 2, jadi akar 6 ya. 12 di akar 6, 6. Oke, udah betul ya, berarti ya. Berarti kita bagi 2 ya, berarti betul-betul berapa jadinya, makanya Pak NJP. Oke, maka hasilnya adalah kita bagi 2 ya, berarti 10 per 3 akar 3. Maaf, geser ya. Hapus ya, nggak muat ya. Kalian nggak kelihatan ya. Nah, berapa 10 akar 3 per 6 ya? Maka panjang CP adalah sini ya. Kamu muat ya tulisnya ya. Oke, sini ya, kelihatan nggak nih? Maka panjang CP adalah 10 per 3 ya. 10 per 3 akar 6. Maaf. Per akar 3 ya. Nah ya, 10 per 3 akar 3 ya. Oke, nanti sebenarnya ada rumus tercepat ya. Jadi kalau mencari ini kalau kita perpanjangan ya. Jadi kalau misalkan titik E ke bidang BDG itu udah 2 per 3-nya dari S ya. Bisa juga kalian pakai rumus ini ya. Sebenarnya ada rumus cepat sebenarnya untuk mencari titik C ke bidang BDG ini ya. Jadi rumus cepatnya adalah di sini ya. Rumus cepatnya sebenarnya ada ya. Bisa kalian gunakan rumus gini. Mencari CP adalah, bisa rumusnya adalah sepertiga atau sepertiga dari S ya. Sepertiga dari panjang rusuknya akar 3 ya. Nah ini ya sama ya. Mencari CP itu adalah, jadi sepertiga S-nya berapa? 10. Berarti sama dengan 10 per 3 akar 3. Sama kan hasilnya ya. Oke, sebenarnya sama. Nah ini ya. Sementara kalau panjang E ya, ke sini nanti bagian yang D ya. Itu ada rumusnya lagi. Kalau ini sepertiganya dari S akar 3, berarti ini 2 per 3-nya. Oke, kita hitung ya. Tapi kalian harus ngitung seperti ini dulu ya, supaya kalian paham secara konsep. Oke. Jadi jawabannya adalah panjang CP adalah 10 per 3 dengan panjang rusuk 3 ya, akan dapat 3. Ini adalah jawabannya. Oke, silakan dipahami dulu ya, nggak panjang ya. Oke, kita lanjut yang bagian D ya. Nah, seperti tadi Pak yang sampaikan, ini kalau mau cara cepat boleh ya. Kalau pakai cara cepat, berapa jarak titik E dengan bidang BDG? Kita gambar dulu deh ya. Kita gambar dulu ya. Kita boleh kita kalian gunakan rumus cepat boleh ya. Oke, berarti kita gambar kubusnya sama kayak tadi ya. Kotak, kemudian di tengah-tengah sini ya. Oke, bikin kotak juga ya. Sama ukurannya kira-kira ya. Kemudian kalian hubungkan sudut-sudutnya ya supaya membentuk sebuah kubus ya. Nah, supaya kalian tergambarkan nih. Kalau soalnya cerita nggak ada gambar, ini ya.
Oke. Setelah itu kalian namakan ya. Kalian namakan ini apa tadi? Namanya kubus ABCD ya. A B C D E F. A B A B B C D E, oke, E F G H. Sama ya. Biar ininya ini adalah sebuah kubus, kita kasih gini ya. Tidak eh, bisa dibantah ya bahwa ini adalah karena sisinya sama ya, ada strip sama. Oke, maka ukurannya katanya berapa? Ukurannya 10 ya. Ini 10, panjangnya lebarnya 10 sama lah ya. Segi ya. Bagi kubus. Oke, sekarang titik E. Mana titik E? Titik E. Nah, titik E ya. Ke bidang BDG ya. Kita gambar lagi. Bidang BDG. Mana? Bidang BDG ya. BDG. Oke. Oke, bidang BDG ya. Sama seperti tadi ya. Nah, maka kita tarik dulu garis yang apa namanya? Tarik garis dari sini ya, garis bantu ya. Nah, sini ya. Oke, maka jaraknya dari titik E ke bidang BDG adalah yang ini ya. Nah, tegak lurus ya, seperti sini ya, ke C ya. Nah, kalau ke C berarti ini, nah, segini kira-kira ya. Nah, jaraknya ini. Kita namakan titik P ya tadi ya. Titik P, gitu ya. Nah, berarti kita butuh garis lagi yang lain nih. Kalau mau hitung ya. Kalau mau hitung-hitung berarti kita butuh garis ini ya. Nah, nanti kita butuh segitiga ini nih. Oke ya, segitiga ini ya. Oke, berarti oke, berarti ini ya, segitiga ini ya, ini tegak lurus atau pakai ini nih. Kita buat juga di sini. Karena tegak lurus ini ya. Nah, jadi tegak lurus nih, harus dibuat. Ini adalah tegak lurus ya. Oke, stop. Tegak lurus ya. Karena jarak adalah garis yang ditarik, jarak terdekat tarik tegak lurus ya dengan bidang ini ya. Nah, bidangnya boleh kalian arsir supaya paham ya. Jadi banyak kan enggak ya? Enggak ya. Ya, tipis-tipis aja deh. Oke, aja ya. Oke, nah ini adalah berapa jaraknya ya? Nah, ini P ya. Ini P-nya kurang jelas ya. Nah, ini titik P. Ya. Oke ya. Jadi apa namanya? Jarak titik E ke bidang BDG ya diwakili oleh garis EP ya, EP. Nah, sekarang berapa banyak berapa panjang EP? Boleh. Kalian gunakan rumus ini boleh ya kalau mau cara cepat ya. Cara cepat ya. Cara cepat. Tadi kalau misalkan panjang apa namanya? Cara cepatnya. Oke, kalau seandainya tadi panjang apa? Panjang CP ya. Tadi panjang CP kalau ini jarak dekatnya karena dekat di sini ya. Karena ke G ya. Ini lebih dekat di sini. Kalau panjang CP tadi berapa rumusnya adalah sepertiga S ya, panjang rusuknya akar 3 ya. Nah, S-nya berapa? S-nya adalah 10. Nah, sementara panjang EP, nah ini ya. Kalau panjang EP boleh, kalian gunakan rumus ini boleh ya. Caranya sebenarnya sama seperti tadi ya. Kita cari EG-nya segitiga ya. Jadi segitiga apa tadi ini O ya. Ini titik O ya. Jadi segitiga EOG ya. Nah, dengan apa namanya? Ini sebagai alas ya. Nah, kalian cari nih berapa panjang OC ya. Nah, ini juga sama ya. Cari diagonal ruang, diagonal sisinya ya. Nah, luasnya sama-sama luas. Kalian bandingkan, coret-coret dapat ya. Boleh kalian gunakan rumus juga seperti ini ya. Rumus ini boleh. Kalau ini 2/3-nya ya. Kalau seperti ini 2/3. 2/3 S akar 3. Oke. Maka panjang EP adalah sama dengan, oke, 2/3. S-nya berapa? S-nya 10 ya. Dikali 10 akar 3. Ya, jadi berapa jadinya? 2 kali 20 ya. Jadi 20 akar 3. Oke, bolehlah. Cara cepat sekalian ya. Kalau emang kalian, apa namanya, kalau perhitungannya tadi sama dengan C ya. Sama prosesnya kalian cari diagonal sisinya ya. Cari panjang OG-nya sudah ada nih tadi ya. OG-nya 5 akar 6 ya. Dan kalian cari ya. Segitiga yang sama. Kalian bandingkan coret-coret baru ya. Oke, bisa kalian gunakan rumus cepat ini ya. Oke, silakan ya. Oke, tadi berarti 10 akar 3 ya. 10/3 akar 3 ini 20.
sepertiga. Oke, demikian penjelasan Pak yang mudah-mudahan bisa dipahami dan sekiranya video ini bermanfaat menurut kalian ya, silakan like dan subscribe. Oke, sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.